Kita telah lama mendebatkan pilihan mendasar dalam hidup, mengejar kebahagiaan atau mencari makna. Dikotomi kuno ini telah membentuk tujuan-tujuan dan kemandirian kita. Namun bagaimana jika pandangan ini tidak lengkap? Di luar dua jalur yang sudah sering dilalui ini, terdapat elemen ketiga yang krusial, yaitu kekayaan psikologis. Dimensi ini memberikan kedalaman, tekstur, dan kompleksitas narasi, mengubah hidup dari sekedar baik menjadi benar-benar menarik dan berlapis. Ini adalah ranah rasa ingin tahu, eksplorasi, dan pengalaman yang mengejutkan serta membentuk ulang diri kita. Ini bukanlah seruan untuk meninggalkan kebahagiaan atau makna, melainkan untuk memperluas definisi kita tentang kepuasan hidup. Eksistensi yang paling berharga adalah yang secara sengaja menjalin ketiga untaian tersebut. Kehangatan dari kebahagiaan, kemantapan dari makna, dan warna yang cerah dan tak terduga dari kekayaan psikologis. Bab 1. Ayah, anak, dan pertanyaan yang tak terjawab. Pertimbangkan dua kehidupan, sebuah kisah tentang dua generasi. Seorang ayah menjalani seluruh hidupnya di kota kecil kelahirannya di Jepang, berakar kuat dalam tradisi, keluarga, dan tanah, sebuah potret stabilitas dan koneksi yang mendalam. Putranya pergi pada usia 18 tahun, membangun kehidupan di berbagai benua dan budaya. Kisahnya terrajut dari benang-benang pengejaran akademis, cinta, dan penemuan kembali jati diri di kota-kota asing. Kehidupan mana yang lebih baik? Kehidupan mana yang lebih memuaskan? Naluri kita adalah menghakimi satu jalur sebagai yang lebih unggul untuk menyatakan seorang pemenang. Namun, kekuatan sejati dari pertanyaan ini terletak pada asumsi-asumsi yang ia ungkapkan tentang bagaimana kita mengukur nilai. Kisah ini yang diambil dari keluarga penulis sendiri menyingkap keterbatasan metrik kita saat ini dan memicu pencarian akan kerangka kerja tiga dimensi yang lebih lengkap untuk kehidupan yang dijalani lebih baik. Bab 2. Dua jalur klasik menuju pemenuhan. Selama beberapa dekade, ilmu psikologi telah beroperasi pada model dua jalur pemenuhan manusia. Jalur hedonik mengejar kebahagiaan dalam bentuk yang paling langsung, seperti memaksimalkan kesenangan, kenyamanan, dan emosi positif. Ini adalah pengejaran kehidupan yang terasa enak. Sebaliknya, jalur eudaimonik mencari makna melalui tujuan, kebajikan, dan kontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Ini adalah dorongan untuk kehidupan yang terasa signifikan dan berdampak. Namun, kedua jalur ini tidak selalu selaras. Seseorang dapat menemukan kebahagiaan sesaat dalam pengejaran yang hampa dan makna yang mendalam dalam perjuangan. Bergantung eksklusif pada salah satunya dapat menciptakan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh yang lain, menunjukkan bahwa bahkan bersama-sama mereka mungkin tidak menangkap spektrum penuh dari pengalaman manusia yang sangat memuaskan. Bab 3. Jebakan tak terlihat dari mengejar kebahagiaan. Pengejaran kebahagiaan secara langsung dan tunggal, ironisnya, merupakan sumber utama dari ketidakbahagiaan kita. Pengejaran ini menciptakan tekanan yang luar biasa untuk mengawasi emosi kita, memandang kesedihan atau kecemasan yang alami sebagai kegagalan yang harus diperbaiki. Hal ini menyebabkan perbaikan suasana hati yang panik, seperti terapi belanja atau scrolling tanpa henti yang memutus sirkuit sistem kekebalan psikologis bawaan kita, yaitu kapasitas alami kita untuk memproses dan pulih dari kesulitan. Lebih jauh lagi, kita sering mencampur adukan kebahagiaan dengan pencapaian eksternal, percaya bahwa promosi atau pembelian berikutnya akan membawa sukacita yang abadi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa lonjakan ini bersifat sementara, seringkali memudar dalam hitungan bulan, sementara kita mengorbankan mesin kesejahteraan yang sesungguhnya, yaitu waktu yang membina dan tanpa gangguan bersama orang-orang yang paling berarti. Bab 4. Bobot dan subjektivitas makna. Jika pengejaran kebahagiaan bisa terasa dangkal, maka pencarian makna haruslah jawabannya.
Jalur ini membawa beban kemuliaan, terinspirasi oleh ikon-ikon tujuan dan pengorbanan. Namun, pengejaran ini memiliki jebakannya sendiri yang halus. Mengidolakan sosok-sosok luar biasa dapat menetapkan standar yang sangat tinggi, membuat kehidupan yang biasa dan penuh tanggung jawab terasa tidak memadai. Realitasnya adalah bahwa makna bersifat sangat pribadi dan subjektif. Makna ditemukan dalam narasi yang kita jalin, seperti petugas kebersihan NASA yang memandang pekerjaannya sebagai upaya membantu menempatkan manusia di bulan. Fokus yang terlalu menggebu-gebu pada satu tujuan besar yang tunggal juga dapat membutakan kita terhadap kegembiraan-kegembiraan kecil yang spontan dalam hidup, menciptakan kehidupan yang signifikan namun berpotensi sempit dan hampa akan eksplorasi yang menyenangkan. Bab 5. Dimensi ketiga muncul. Kembali ke ayah dan anak, kita mungkin tergoda untuk mengkategorikan mereka dengan rapi. Kehidupan ayah tampak kaya akan makna eudaimonik, kehidupan anak dalam kebahagiaan hedonik. Jadi, kita bertanya lagi, siapa yang telah menemukan kehidupan yang lebih baik? Penelitian psikologi modern mengungkapkan bahwa ini pertanyaan yang masih salah, berdasarkan dikotomi palsu. Membingkai kehidupan sebagai pilihan biner antara kedua jalur ini mengabaikan komponen vital yang menjelaskan mengapa beberapa kehidupan yang tidak sepenuhnya bahagia atau secara terang benderang bermakna masih terasa dijalani dengan sangat baik dan menarik. Potongan yang hilang ini adalah kekayaan psikologis, kedalaman kualitatif yang didefinisikan oleh variasi, keingintahuan, dan aliran pengalaman yang stabil, yang menantang, memperluas, dan memperrumit perspektif kita tentang dunia. Bab 6. Mendefinisikan kehidupan yang kaya secara psikologis. Apa sebenarnya yang membentuk kehidupan yang kaya secara psikologis? Ini bukan sekedar kehidupan yang berisi liburan terus-menerus atau pencarian sensasi. Sebaliknya, hal ini ditentukan oleh banyaknya pengalaman menarik yang mengubah perspektif. Ini mencakup bepergian dengan cara yang benar-benar membaurkan Anda ke dalam budaya lain, menguasai keterampilan yang kompleks dan sulit yang mengubah cara Anda berpikir, atau bahkan berinteraksi dengan seni dan literatur yang membongkar asumsi-asumsi Anda. Kepribadian kita memberikan kecenderungan terhadap kekayaan ini. Individu dengan tingkat openness to experience atau keterbukaan terhadap pengalaman adalah arsitek alaminya. Mereka merupakan orang dengan rasa ingin tahu dan penuh imajinasi. Orang-orang ekstrovert juga menemukannya melalui jaringan sosial mereka yang luas, yang bertindak sebagai gerbang menuju ide-ide baru, menciptakan siklus yang bermanfaat, di mana pengalaman baru mendorong keterbukaan yang lebih besar, yang pada gilirannya mencari lebih banyak pengalaman. Bab 7. Menjalin kekayaan ke dalam kehidupan sehari-hari. Memupuk kekayaan psikologis tidak mengharuskan Anda berhenti dari pekerjaan untuk berkeliling dunia. Hal ini paling mudah diakses dan berkelanjutan ketika dijalin ke dalam struktur keberadaan harian kita melalui praktek-praktek yang disengaja dan dapat dikelola. Yang pertama adalah pupuklah spontanitas. Secara sengaja hancurkan rutinitas Anda yang kaku. Ambillah jalan pintas saat berjalan pulang, atau katakan ya pada undangan mendadak. Tindakan-tindakan kecil ini menciptakan celah bagi hal-hal yang tak terduga. Kedua, rangkulah permainan. Apa maksudnya? Terlibatlah dalam aktivitas tanpa hasil akhir yang jelas, seperti mencoret-coret atau membangun sesuatu yang tidak berguna. Bermain mengganggu pemikiran yang biasa, memicu fleksibilitas kognitif dan perspektif baru. Terakhir, ambillah resiko kecil. Pesanlah hidangan baru, mulailah percakapan dengan orang asing. Perluasan zona nyaman yang lembut ini secara sistematis memperkenalkan kebaruan. Bab 8. Hadiah tak terduga dari kemalangan. Mungkin sumber kekayaan psikologis yang paling mendalam dan berlawanan dengan intuisi adalah kemalangan. Meskipun kita tidak akan pernah memilih kesulitan, beberapa pengalaman kita yang paling mengubah perspektif datang tanpa diundang dalam bentuk kehilangan, perjuangan, atau trauma. Penyintas bencana alam atau krisis pribadi seringkali melaporkan apresiasi baru terhadap kehidupan.
kejelasan tentang apa yang benar-benar penting, dan ikatan komunitas yang mendalam secara tak terduga. Faktor kritis yang menentukan apakah kemalangan hanya menjadi traumatis atau memperkaya secara psikologis adalah kisah yang kita ceritakan kepada diri sendiri tentang peristiwa tersebut. Tindakan pembuatan makna naratif secara sadar menemukan benang merah pertumbuhan, koneksi, dan kebijaksanaan yang diperoleh dengan susah payah di tengah rasa sakit. Itulah yang mengubah bab yang menghancurkan menjadi sumber kedalaman dan ketangguhan yang luar biasa. Bab 9. Mengintegrasikan 3 dimensi. Jadi, siapa yang lebih bahagia? Sang ayah atau sang anak? Sang anak, yang sebenarnya adalah Shigehiro Oishi, penulis karya ini, akan bersikeras bahwa pertanyaan tersebut adalah keliru. Penelitiannya menyimpulkan bahwa tujuan akhirnya bukanlah untuk memilih satu jalur di atas yang lain. Kehidupan yang paling memuaskan dan lengkap adalah kehidupan yang secara sadar mengintegrasikan dan menyelaraskan 3 dimensi. Kehidupan tersebut menikmati momen-momen sukacita dan kenyamanan hedonik. Ia berakar pada rasa tujuan dan signifikansi eudaimonik, dan ia terus diperdalam oleh untaian pengalaman kaya secara psikologis yang baru, menantang, dan mengubah perspektif. Hidup dengan hanya satu elemen terasa tidak lengkap, tetapi kehidupan yang memadukan ketiganya dialami dalam kejayaan 3 dimensi yang penuh dan dinamis. Kesimpulannya, hidup dalam warna penuh. Kerangka kerja 3 dimensi yang baru ini pada akhirnya merupakan sebuah pembebasan dan perluasan. Kita tidak lagi terkurung dalam pilihan sempit salah satu. Kekayaan psikologis adalah dimensi vital yang menambah liku-liku narasi yang memikat, perkembangan karakter yang dalam, dan alur cerita yang menarik ke dalam kisah hidup kita. Hal ini dapat diakses melalui rasa ingin tahu yang dipupuk, kesediaan untuk merangkul hal-hal yang tidak direncanakan, dan keberanian untuk menemukan makna dan pertumbuhan dalam perjuangan kita. Anda tidak perlu meninggalkan pengejaran kebahagiaan atau pencarian makna Anda. Sebaliknya, undanglah kekayaan psikologis untuk bergabung dengan mereka secara sadar dan penuh sukacita. Dengan secara sengaja menjalin ketiga benang ini bersama-sama, Anda melangkah melampaui kehidupan yang sekedar cukup baik dan memasuki kehidupan yang dinamis, mendalam, kompleks, dan benar-benar layak dijalani. Kehidupan dalam warna penuh dan megah. Sekian ringkasan buku pada episode ini. Semoga pembahasan tadi membuka wawasan baru ya. Jika kalian terbantu, like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.